Mari kita sama-sama berdoa di hadapannya. Bapa, ajari kami untuk menghormati firman yang akan kami dengar pada siang ini. Hancurkanlah kesombongan kami ketika kami menyimak dan merenungkan firman-Mu. Bantulah kami untuk menyadari keterbatasan dan kerapuhan kami sebagai manusia yang berdosa. Dan biarlah Roh Kudus membantu kami untuk memahami firman-Mu dengan baik, memberikan ketenangan kepada hati dan pikiran kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siang ini kita tidak hanya akan belajar firman Tuhan, tetapi kita juga akan ditantang oleh firman Tuhan untuk memikirkan kembali pemahaman kita tentang Yesus. Saya ajak kita untuk membaca dari Markus 6 ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-56. Markus 6 ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-56. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayatnya yang genap dan Bapak Ibu Saudara silakan baca ayatnya yang ganjil. Markus 6 ayat 30 sampai dengan yang ke-56. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut.
Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya praktek 2 bulan di Samarinda, saya diberikan satu kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti satu seminar apologetika yang berjudul Satu Pribadi, Dua Perspektif. Dan ini seminarnya dibawakan oleh salah satu foundernya daripada API, yaitu Pak Bejoli. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang pernah mengikuti seminarnya atau mungkin pernah diceritakan seminar itu? Satu Pribadi, Dua Perspektif. Ada? Mungkin ada ya? Pasti ada ya, mungkin ada ya. Nah, di dalam seminar itu saya belajar bahwa perbandingan antara perspektif orang Kristen dalam memandang Yesus sama perbandingan perspektifnya orang Islam ketika mereka memandang Yesus. Dan pembelajaran ini akhirnya membuat saya tersadar akan satu fakta, bahwa orang-orang itu bisa membicarakan satu pribadi yang sama. Siapakah dia? Yesus. Tapi pemahaman mereka tentang Yesus itu bisa sangat berbeda dari satu sama dengan yang lainnya. Nah, bukan hanya sebenarnya tentang Kristen dengan Islam, tapi kalau kita lihat faktanya dalam kehidupan sehari-hari, ada perbedaan yang jelas antara Kristen dan juga dengan Katolik. Nah, orang-orang tuh sering ngomong kan, orang-orang suka bilang, Kristen dengan Katolik itu sama sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini tidak 100% benar. Memang betul, kita nggak bisa mendinai, kita nggak bisa menolak fakta bahwa kekristenan dengan Katolik itu punya persamaan. Tapi begini, bukan artinya persamaan itu akhirnya seperti meniadakan adanya perbedaan antara Kristen dengan Katolik. Dan perbedaannya itu ada pada apa? Perbedaannya itu ada pada pemahaman tentang Yesus. Dan hal ini bisa terlihat dengan jelas di dalam pemahaman keselamatan yang dipegang antara orang Kristen dengan juga orang Katolik. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah belajar begitu ya tentang Kristen dengan Katolik, mungkin PPT-nya bisa digerakin ya, bantu gerakin ya. Jadi perbedaan antara keselamatan yang dipegang dengan Kristen dan Katolik itu ada perbedaan yang besar. Di Katolik, keselamatan itu didasarkan kepada penebusan Kristus ditambah dengan usaha manusia. Ketika mereka mendapatkan keselamatan daripada Kristus, manusia itu punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan itu. Karena itu orang Katolik itu ketika mereka datang ke gereja, penting banget untuk mereka mengikuti sakramen. Penting banget buat mereka untuk pengakuan dosa. Kenapa? Karena mereka punya konsep keselamatan yang diberikan kepada mereka dari Yesus itu belum sempurna. Harus ada tambah usaha manusia. That's why mereka akan selalu mengikuti hal itu. Mereka akan datang ke gereja setiap minggu. Tapi jelas kan Bapak Ibu Saudara, ini pemahamannya berbeda nih dengan yang kita pahami. Di dalam kekristenan yang kita pahami, keselamatan itu benar-benar 100% pekerjaannya daripada Yesus. Jadi dia yang mengerjakan keselamatan itu dengan cara dia datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, dan dia bangkit. Mana peran manusianya? Tidak ada. Hanya 100% Yesus yang mengerjakan keselamatan itu. Berarti secara tidak langsung dari perbandingan ini ya, kita bisa ngeliat nih, mereka percaya dengan Yesus nggak? Percaya. Kita percaya dengan Yesus? Percaya. Tapi lihat, pemahamannya sangat berbeda. Satu, mereka memandang Yesus secara tidak langsung sebagai Allah yang belum sempurna mengerjakan sesuatu. Tetapi kalau kita memahami Yesus itu adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatu termasuk keselamatan
dengan sempurna. Beda sekali, beda sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi begini, apakah perbedaan pemahaman tentang Yesus hanya terjadi antar agama? Ternyata enggak loh. Dalam kekristenan sendiri, ada perbedaan pemahaman tentang Yesus. Contoh realnya dari apa? Kita bisa bandingin pengajaran-pengajaran yang ada di dalam kekristenan. Bapak Ibu Saudara kenal dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di layar ini? Ini semua hamba Tuhan, baik dari yang konservatif sampai yang nyentrik. Semua hamba Tuhan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini semua hamba Tuhan di sini, ini semuanya punya pandangan yang berbeda tentang Yesus. Pemahaman yang sangat berbeda tentang Yesus. Ada Yesus yang dipahami sesuai dengan Alkitab, dia adalah Allah. Kita harus ikut dia, kita harus bayar harga. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Nah, mungkin Bapak Saudara tahu nih, konsepnya berasal dari siapa? Timothy Keller. Tapi ada hamba Tuhan yang melihat bahwa, oh, Yesus itu adalah Allah yang menginginkan anaknya itu berada di dalam kelimpahan keuangan. Harus berlimpah dalam harta kekayaan. Nah, ini pemahaman Yesusnya berbeda. Ada juga pemahaman Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu akan kabulin setiap permintaan anak-anaknya. Apapun keinginan anak-anaknya, cukup katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau besok saya bakal dapat laba besar. Kalau besok saya bakal dapat Lamborghini. Kalau besok dia bakal jadi pacar saya. Ya, ada yang kayak begitu. Tapi ada juga pemahamannya Yesus yang mengatakan bahwa oh, Yesus itu juga mendukung yang namanya gerakan dan juga praktek dari pajak LGBT. Ada. Realita ini memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam kekristenan pun orang-orang itu berpotensi untuk punya pemahaman tentang Yesus yang udah gak sesuai lagi dengan yang namanya Alkitab. Itu ada. Nah, tapi kan kita sering ngomong begini nih, sebagai orang Injil ya, mungkin kita akan ngomong gini, oh, kalau gitu saya sebagai jemaat Pluit aman. Kenapa? Karena para hamba Tuhan di sini ngajarinnya itu tidak mungkin di luar daripada Alkitab. Kalau enggak bisa dicau gitu ya. Karena dikasih pengajarannya salah begitu. Sesat. Berarti saya aman. Saya punya pemahaman tentang Yesus itu pasti benar. Saya mau tanya, sesimpel itukah? Semudah itukah? Karena realitanya begini, banyak orang dengar kok firman Tuhan yang Alkitabiah, banyak orang dengar pengajaran yang sifatnya Alkitabiah yang benar, sesuai dengan Alkitab, tapi realitanya pemahaman mereka tentang Yesus itu ternyata tidak sesuai sama sekali dengan Alkitab. Tidak sesuai sama sekali. Dan bukankah Markus dari perikop yang kita baca tadi, itu baru saja menunjukkan kejadian ironis itu. Markus itu tunjukin bahwa murid-murid Yesus itu kan bersama-sama dengan Yesus. Hampir setiap saat dia bersama-sama dengan Yesus. Mendengarkan pengajarannya Yesus. Melihat mujizat-mujizatnya Yesus. Langsung dari sumber utamanya loh. Langsung. Tapi ternyata murid-muridnya tidak punya pemahaman yang benar tentang Yesus. Mereka tidak melihat Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat yang dijanjikan dari Perjanjian Lama. Jadi Markus itu memulai dengan satu kisah di mana sesudah murid-murid melayani semua, mereka udah kasih tahu ke orang-orang, ayo lu bertobat semua, bahwa Yesus itu datang, Juru Selamat itu datang, bertobatlah. Dan setelah mereka mengusir roh-roh jahat, maka mereka kembali kepada Yesus. Dan setelah mereka kembali, setelah mereka berlayar ke satu tempat, tiba-tiba mereka mendapatkan satu kesempatan di mana mereka bisa melayani 5.000 orang bersama-sama dengan masalahnya mulai muncul, bukan? Ketika melayani 5.000 orang mulai muncul masalah. Masalahnya apa? Harinya sudah mulai malam, sudah begitu 5.000 orangnya itu lapar. Mereka lapar. Permasalahannya makin sulit. Kenapa makin sulit? Karena ternyata lokasinya mereka pada saat itu jauh daripada kota-kota, desa-desa yang terdekat untuk beli makan. Pusing, lihat gitu. Apalagi zaman dulu belum ada tuh yang namanya GrabFood, GoFood, ya kan? Shopee Food. Kalau kita zaman sekarang lapar gimana? Ah, nggak mau lah gue keluar ngapain? Shopee Food, GoFood, GrabFood. Enak. Zaman dulu mana ada, begitu kan? Itulah sebabnya murid-murid Yesus memberikan satu alasan yang masuk akal.
Reasonable banget. Kalau kita baca ayat 35 sampai 36, itu mereka memberikan solusi agar 5.000 orang ini bubarin. Udah, bubarin aja, suruh mereka sekarang pergi sebelum hari terlalu malam, pergi ke tempat yang terdekat, beli makan. Make sense nggak Bapak Ibu Saudara? Make sense. Make sense banget. Karena mereka nggak sediain makanan. Kalau mereka dipertahankan di situ, mereka dalam keadaan lapar, bahaya, bisa marah-marah dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, seorang teolog bernama Robert Stein itu menunjukkan satu pandangan yang menarik. Dia menuliskan di satu bukunya dari Exegetical Commentary dari New Testament, dia mengatakan begini, usulan murid-murid Yesus agar Yesus membubarkan kerumunan orang ini agar mereka bisa beli makanan bagi diri mereka di pinggiran kota atau desa terdekat terlihat masuk akal dan mempedulikan kerumunan orang ini. Tapi, ada tapinya. Usulan ini melewatkan fakta bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dan mujizat yang tercatat dari pasal 1 sampai pasal 6 itu mengindikasikan bahwa Yesus sebenarnya bisa dan dia pasti akan memberikan makan kepada domba-dombanya. Yang artinya dia pasti akan kasih makan kok 5.000 orang itu. Nah, kalimat ini menunjukkan dengan jelas, lihat pemahaman mereka tentang Yesus seperti apa. Mereka kasih alasan yang reasonable, bagus. Tapi mereka nggak melihat bahwa Yesus itu mampu untuk memberikan makan 5.000 orang. Of course, Yesus itu bisa kasih pengajaran yang spektakuler, out of the box dari pemuka agama zaman itu. Bagus, murid-murid tahu. Yesus bisa lakuin mujizat nggak? Bisa, mereka liatin kok sepanjang mereka tinggal bersama dengan Yesus. Tapi mereka punya pemikiran ternyata Yesus tidak bisa kasih makan 5.000 orang yang sedang kelaparan ini. Karena itu ketika Yesus bilang di ayat 37, dia bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid Yesus makin sepaneng, makin bingung. Ini orang udah nggak realistis, nih orang udah nggak logis lagi. Padahal di sini Yesus sebenarnya pengen nyadarin kepada murid-muridnya bahwa kalau kamu tidak tahu bagaimana cara kasih makan 5.000 orang ini, lihat, ada aku di depan kamu. Kenapa kamu nggak datang ke aku? Kenapa kamu nggak mengandalkan aku? Tapi murid-murid nggak nangkep itu. Makanya akhirnya murid-murid malah memberikan jawaban sarkastik. Jawabannya apa? Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini kalau zaman sekarang mungkin mereka akan ngomong begini, Yesus, gini ya, in case nih, lu gak ngerti nih kondisi kita. Lu boleh tanya tuh ke Yudas. Yudas itu kan orang yang pegang kasnya kita tuh ya. Lu tanya, itu uang kita ada gak 200 dinar? Gak ada loh Yesus. Dan lu sekarang suruh kita kasih makan mereka, ini beli roti untuk 5.000 orang, itu bisa kena 200 dinar. Itu harganya kayak orang lagi kerja 200 hari. Lu yang bener aja Yesus, kita udah gak ada uang, lu suruh beli makan, otak lu di mana? Mungkin seperti itu. Ketika Yesus, dan akhirnya ketika Yesus melihat respon murid-murid seperti itu, Yesuslah yang berinisiatif. Maka inisiatifnya apa? Dia memberikan makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan dari sini sebenarnya Yesus pengen tunjukin, saya bukan manusia loh. Saya bukan manusia biasa. Tapi saya adalah gembala agung. Saya adalah gembala agung yang akan menuntun domba-dombaku, yang akan memelihara domba-dombaku. Sama seperti pemazmur bukan di dalam Mazmur 23. Yang dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan Yesus itu pengen ngomong, aku akan menuntun mereka ke tempat hijau yang membentang, di sana mereka tidak perlu khawatir. Yesus ingin tunjukin, aku adalah Allah, aku bisa kasih kebutuhan mereka. Tapi setelah melihat itu, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Bertobat? Happy ending? Kagak. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Malah mereka masih di dalam pemikiran mereka. Mereka mengungkung Yesus di dalam pemikiran mereka yang sangat terbatas itu. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus ternyata adalah Allah. Yang mereka sadari Yesus itu hanyalah seorang manusia. Dan sayangnya, unfortunately, ini konsep yang salah ini berlanjut sampai dengan perikop berikutnya. Ketika murid-murid sedang, apakah ada di antara saudara-saudara mungkin yang pernah berlayar di malam hari? Ada?
punya pengalaman itu berlayar di malam hari, tapi berlayarnya bukan di dekat pinggiran ya, di danau yang luas atau nggak di laut? Apakah ada? Kalau kita punya pengalaman itu, kita pasti tahu ketika berlayar di malam hari itu anginnya sangat ganas sekali. Dan sekeliling kita itu semuanya gelap gulita. Kita nggak bisa lihat apa-apa, literally gelap. Kita lihat, nggak ada apa-apa. Jadi kita ngebayangin ya, murid-murid Yesus saat itu lagi begitu kondisinya. Lagi gelap gulita, terus anginnya kenceng. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka panik, mereka takut. Jangan-jangan kita mati nih di sini. Kita udah berjuang setengah mati, tapi kita nggak bisa nyebrang juga. Bayangin, Bapak Ibu Saudara, lagi panik begitu, ada satu sosok siluet datang jalan di atas air. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi murid-murid gimana? Teriak kan pasti. Apa itu? Itu apa? Lu lihat gak? Mata gua gak salah kali. Lu lihat itu apa itu yang siluet-siluet dari jauh itu? Pasti mungkin seperti itu ya, saya ngebayangin kondisinya. Semakin dekat mereka takut, mereka panik. Kenapa? Karena mereka pikir yang mereka lihat adalah hantu. Hantu jalan ke sini. Wah, mati kita gimana? Tapi ketika semakin dekat baru sadar, itu adalah Yesus. Dan Yesus mengucapkan di ayat 50 satu kata yang menarik. Dia bilang apa? Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Bapak Saudara, aku ini, kata aku ini, itu dalam bahasa Yunaninya, itu disebut ego emi. Apa sih pentingnya ego emi? Ternyata begini, setelah digali, ego emi itu ternyata kata yang dipakai di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ketika Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan dikatakan kalau kamu ditanya saya diutus atas siapa, maka sebutlah namaku Tuhan. Yahweh, ego emi. Itu konsepnya. Bayangin ya, Yesus datang ke murid-murid, dia bilang, tenanglah, ego emi. Jangan takut. Dia pengen nunjukin kayak begini ke murid-muridnya. Ini aku, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini aku, Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari genggamannya tangan Mesir. Ini aku yang menuntun bangsa Israel di padang gurun, yang memberikan makan kepada bangsa Israel di padang gurun. Ini aku Tuhan. Tuhan, bukan manusia biasa. Tapi murid-murid Yesus tidak bisa melihat hal itu. Bayangin ya, baru aja kasih makan 5.000 orang, baru aja ditolong, diselamatkan, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Murid-murid Yesus masih bilang kayak, emang ini Tuhan ya? Ya nggak deh, dia cuma guru yang luar biasa. Gendeng pol. Bahkan sampai di ayat 56, ketika Yesus masuk ke Genesaret, ketika Yesus melayani orang-orang sakit sembuh, mereka tetap nggak melihat Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya melihat, oh Yesus itu hanyalah guru yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau aja murid-murid Yesus yang tinggal bersama dengan Yesus itu sering mendengarkan pengajaran Yesus, yang melayani bersama-sama dengan Yesus, memiliki pemahaman yang keliru tentang Tuhan, tentang Yesus, apalagi kita sebagai jemaatnya di tempat ini, kita pun berpotensi untuk memiliki pemahaman yang keliru tentang Yesus. Bisa jadi Yesus yang kita pahami hari ini, itu hanya Yesus yang ada di dalam kreasi pikiran kita. Yesus itu seperti ini, tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Mari kita ambil contoh sederhana ya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab, itu Yesus itu diperlihatkan sebagai Allah yang menegakkan kebenaran, tapi diseimbangi dengan kasih. Banyak orang Kristen itu tidak seimbang gambaran tentang Tuhannya, pemahaman tentang Tuhannya. Tuhan yang mereka kenal bisa timpang, yang menekankan kebenaran, tapi sedikit kasihnya. Tapi ada juga yang kebalikannya. Yesus itu adalah Allah yang sangat kasih, tapi tidak pernah menekankan tentang kebenaran. Akhirnya kelompok yang ini, orang Kristen ini, yang ngomong tentang Yesus menegakkan kebenaran, tapi tidak menggunakannya dengan kasih, akhirnya jadi batu sandungan. Banyak orang sakit hati. Kenapa? Karena tidak disampaikan dengan cara yang benar. Bukan tujuannya untuk membangun dia, tapi tujuannya apa? Untuk ngejudging dia, untuk kasih tahu, lu salah, lu begini, menggunakan
kebenaran firman Tuhan. Tapi ada juga yang sebaliknya. Yang orang-orang menekankan, Yesus itu kasih. Akhirnya kebablasan. Kasih. Kompromi sama dosa, kompromi sama ini. Tapi tidak pernah menunjukkan kebenaran. Berapa banyak yang seperti itu? Oh, banyak. Banyak sekali. Saya takut hari ini kita dengan sombongnya mengatakan, oh saya udah tahu kok Yesus yang benar sesuai dengan Alkitab. Tapi ternyata yang kita punya pemahaman tentang Yesus itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau begitu saya harus apa? Bagaimana cara saya mencegah agar saya tidak seperti itu? Atau gimana cara saya mengubah? Karena saya sadar ternyata pemahaman saya tentang Yesus itu masih nggak sesuai dengan Alkitab. Nah, saya merangkumkannya ke dalam satu singkatan yang disebut BBM. Aduh saudara, BBM. Nah, apa itu BBM? Yang pertama itu B-nya adalah bertobat. Saya selalu menyadari bahwa kita nggak akan bisa punya pemahaman tentang Yesus yang Alkitabiah kalau kita tidak memulainya dengan pertobatan. Pertanyaan lanjutnya pasti akan begini kan, bertobat dari apa? Betul kan? Kalau kita bilang bertobat, iya bertobat dari apa? Bertobat dari kesombongan kita. Kesombongan kita yang mengasumsikan bahwa kita sudah tahu tentang Yesus yang Alkitabiah. Saya sudah paham. Itu adalah sebuah kesombongan yang luar biasa. Karena untuk memahami Yesus yang Alkitabiah itu gak bisa secara instan. Itu bukan bertahun-tahun, tapi seumur hidup kita belajar terus. Jadi bertobat itu bukan cuma sekedar, oh saya sadar saya salah, oh ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi bertobat itu juga dikasih real actionnya. Jadi jangan sampai kita bilang kita bertobat tapi tidak ada real actionnya. Itu bertobat. Yang kedua B-nya, setelah bertobat maka kita bisa namanya melakukan belajar Alkitab dan teologi. Nah, yang ini nih biasanya agak susah nih. Ini kalau biasanya jemaat, saya sering banyak dengar, untungnya di Pluit belum ada yang ngomong kayak begini. Tapi beberapa saya dengar ngomongnya begini, belajar Alkitab teologi itu gak penting. Buat apa sih? Udahlah cukup dengerin hamba Tuhan, firman Tuhan setiap minggu aja. Itu udah lebih daripada cukup. Bapak Ibu Saudara, itu keliru banget tuh pernyataan kayak begitu. Bagaimana caranya kita bisa mengenal, memahami Yesus yang Alkitabiah kalau kita aja nggak belajar Alkitab sama teologi? Saya tunjukkan deh satu ilustrasi yang saya ambil dari seorang koki, namanya Jamie Oliver. Oke? Bapak Saudara, ada yang suka nonton video masak-masak? Ada yang senang? Biasanya cewek-cewek suka nih ya, masak-masak gimana ngasakin buat pacar saya, buat suami saya begitu ya. Pulang-pulang buat anak saya gitu kan. Kalau Bapak Saudara pernah nonton video masak-masak, pasti Bapak Saudara pernah lihat ada Jamie Oliver. Jamie Oliver pernah bikin nasi goreng. Saudara ya, yang udah tahu tuh kalau udah ketawa-ketawa saya berarti tahu. Oh iya, kamu udah tahu berarti. Kalau dia bikin nasi goreng itu kacau sekali Bapak Saudara. Bahan dia salah, begitu ya. Terus tata cara dia bikin nasi goreng pun salah urutannya, begitu ya. I hear sizzling, you hear sizzling, I hear my ancestor crying, dia bilang kayak gitu. Ada yang komen kayak begitu, gitu ya. Bapak Saudara, saya yakin begini, Jamie Oliver itu ketika dia bikin nasi goreng, mungkin dia cuma dengerin orang, oh bikin nasi goreng tuh gampang, kamu cuma bahannya begini aja, nanti kamu tinggal campur aja, cuma denger. Tapi belajar nggak? Mungkin enggak. Kalau dia belajar cara bahan-bahan yang tepat untuk bikin nasi goreng itu gimana, dia belajar cara urutan bikin nasi goreng yang tepat seperti bagaimana, saya yakin pasti nasi gorengnya itu akan jadi nasi goreng yang enak. Kalau nggak belajar bisa bikin nasi goreng nggak? Bisa, tapi rasanya kayak apa Bapak Ibu Saudara? Gitu kan ya, ditanya gitu pasti. Sama, kita nggak belajar tentang Alkitab sama teologi, bisa memahami Yesus nggak? Bisa, tapi memahami seperti apa? Yesus seperti apa? Kalau kita belajar teologi, kalau kita belajar Alkitab, maka pemahaman kita tentang Yesus pasti benar. Nah, masalahnya begini, saya tahu
Orang-orang pasti bilang gini, aduh belajar Alkitab itu berat, belajar teologi itu berat, makan waktu, makan tenaga saya. Iya betul, tapi kita nggak bisa jadi alasan untuk tidak belajar Alkitab dan teologi. Nah kalau kita misalnya bingung, saya harus mulai dari mana kalau begitu? Mulailah dengan, kalau suka bahasa Inggris, maka kita bisa baca nih buku-buku, beberapa buku kayak Core Christianity, begitu ya, Everyone's a Theologian, begitu, Spiritual Formation, lalu Counterfeit Gods. Counterfeit Gods itu bicara soal tentang ilah, tentang Yesus. Sacred Search, yuk yang muda-muda yang mau cari pasangan, ya, Sacred Search, oke? Mantap. Oke, setelah itu, setelah ini semua mungkin ngomong, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bisanya bahasa Indonesia. Tenang aja, masih ada juga lagi yang lain. Bisa baca kebenaran-kebenaran dasar iman Kristen, radikal, yaitu mengikut Yesus ya, tentang untuk mengikut Yesus. Terus ada tentang lubang kekudusan begitu ya, lubang dalam kekudusan dalam diri kita. Lalu ada juga bukan penggemar begitu ya. Ya, ini adalah buku-buku yang bisa kita baca ya, untuk semakin mengenal Yesus yang lebih alkitabiah lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir setelah B ini belajar, maka yang terakhir jangan lupa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ini penting banget. Mungkin kita sering banget dengar ya, gimana sih caranya dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Oh, caranya adalah dengan saat teduh. Iya, saat teduh betul, tapi nggak cuman itu satu-satunya cara. Gimana cara yang lain? Nah, saya mendorong juga untuk kita baca lagi satu buku, ada yang bagus, yaitu bukunya daripada Gary Thomas, yang bicara tentang bukan Sacred Search ya Bapak Saudara ya, Sacred Pathways, begitu ya. Silakan Bapak Saudara bisa baca ini bagus banget, karena di dalam buku itu nanti akan dijelaskan kita gimana cara berjumpa dengan Tuhan itu adalah dengan cara bisa kita pergi ke alam. Di alam itu kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ketika kita lihat hal-hal yang indah, pemandangan yang indah, itu bisa membuat kita berjumpa dengan Yesus. Bapak Saudara, banyak banget caranya, banyak banget. Jadi sangat didukung untuk bisa baca buku ini. Jadi Bapak Saudara, setelah ngeliat seperti ini, setelah kita mendengarkan ini, saya berharap kita tidak hanya sekedar mendengarkan, lalu hanya jadi pemahaman, enggak. Tapi saya berharap ini bisa dilakukan. Nah karena itu untuk mendukung kita bisa melakukannya, mari kita berdiskusi bersama. Saya ada beberapa pertanyaan yang Bapak Saudara bisa bawa pulang, diskusikan dengan keluarga, diskusikan dengan teman, diskusikan dengan teman-temanmu. Ini bisa membantu kita untuk semakin memahami pemahaman kita hari ini. Maka yang pertanyaan yang pertama adalah, menurut kamu mengapa penting bagi kita untuk punya pemahaman yang tepat, yang alkitabiah tentang Yesus? Itu yang pertama. Dan yang kedua, diskusikan menurut kamu apa sih dampak buruk yang kamu dengan keluargamu atau mungkin dengan pasanganmu atau mungkin temanmu bisa alami ketika kalian tidak punya pandangan yang tepat atau pemahaman yang alkitabiah tentang Yesus. Dan yang terakhir, last but not least, bagaimana cara kamu dapat membantu keluargamu, pasanganmu, atau mungkin temanmu untuk mempunyai pemahaman yang tepat, yang alkitabiah tentang Yesus. 3 pertanyaan ini bisa didiskusikan. Jadi nanti ketika fellowship di bawah, lagi ngopi, lagi ngobrol, bisa ngomong soal ini. Ketika lagi OTW ke rumah, ke tempat makan, ke rumah saudara atau ke rumah teman, bisa diskusikan hal ini. Saudara, saya berharap firman Tuhan hari ini jangan sampai hanya jadi pemahaman saja, karena saya percaya Yesus itu ketika memberikan firman, itu Yesus akan minta pertanggungjawaban. Saya sudah memberikan firman ini, maka apa yang sudah kamu lakukan bagi aku? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami masih sangat terbatas. Kami perlu terus untuk belajar, untuk mengerti, memahami Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Tuhan, kalau hari ini tanpa kami sadari ada pemahaman tentang Yesus yang tidak alkitabiah yang kami pertahankan di dalam diri kami, kami mohon bantu kami menyadarinya. Hancurkan diri kami Tuhan, bentuklah kami
sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun, yang menolong dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.